warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Kakak Media bersama saya Berliana Nurwidiani Rum. Nah, podcast kali ini bertema tentang mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura. Apa sih mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura? Nah, untuk kupu-kupu adalah mahasiswa kuliah pulang. Siapa nih di antara kalian yang kayak gitu? Ayo. Oh ya, sebelumnya teman-teman ya, kita perkenalan dulu nih dengan dua narasumber kita. Ada siapa di sini? Nama saya dengan jeneng enggak? Iya, nama. Iya, Gandhi Wahyu Saputra. Oke, ini Kak Gandhi Wahyu Saputra ya. Jurusannya apa nih kalau boleh tahu? Saya jurusan KPI, Oh, apa sih Kak KPI itu? Komunikasi Penyiaran Agama Islam. Oke, semester berapa nih Kak Andi? Semester 2. Oh, 2. Oke, lanjut ya ke narasumber kita yang kedua. Boleh perkenalan dulu Kak? Oke, nama saya Muhammad Saludin Usman. Siapa? Muhammad Saludin Usman. Oke, Mama Kak Sawal ini semester berapa dan jurusan apa? Saya semester 2, jurusan saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan biasanya disingkat dengan IAT. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja nih kita tanya sama narasumber kita ya. Untuk Kak Andi nih, Kak Andi kira-kira kuliah pulang atau kuliah rapat nih? Saya Iya. kuliah maksudnya Mahasiswa yang kupu-kupu atau yang kura-kura? saya yang kura-kura. Kura-kura? Iya, kok kura-kura? Jadi gimana sih Kak kalau misalnya kan mahasiswa kupu-kupu ya, itu kira-kira habis kuliah pulang. Nah emangnya nggak ada kesibukan lain gitu? Saya Iya. banyak aslinya, makanya saya langsung kembali itu. Oh gitu. Nah untuk Kak Syawal sendiri, mahasiswa yang tipe apa nih? Sepertinya saya termasuk kura-kura. Oh, organisasi ya Kak ya? Iya. Berarti punya organisasi nih, boleh disebutin dong organisasinya Kak Syawal nih apa aja? Oh, organisasi yang biasanya saya ikut, yang pertama yaitu adalah IMM. Apa itu Kak IMM? Yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh oke, terus apa lagi nih? Setelah itu kegiatan yang saya ikuti yaitu futsal. Oh futsal. Jadi futsalnya itu ada di kampus atau di luar kampus gitu Kak? Kampus. Oke, bagus sekali nih. Untuk Kak Andi nih, Kak Andi kan mahasiswa kupu-kupu. Itu Betul. pengen gak sih Kak untuk ikut organisasi gitu ke depannya? Kan masih mahasiswa semester 2 ya? Gimana? Untuk itu belum saya pikirkan. Yang penting sekarang masih ada kesibukan lain di luar kampus. Oke, jadi kan kesibukan lain di luar kampus. Kira-kira apa kesibukannya? Pasti kan teman-teman pengen tahu ya. Apa sih yang disibukkan oleh mahasiswa kupu-kupu ini? Saya kira lebih banyak kesibukannya mahasiswa kupu-kupu beda sama mahasiswa kura-kura. Mungkin mahasiswa kupu-kupu kesibukannya mancing lah, jorak, PS sana banyak lah pokoknya kesibukannya saya itu berarti salah Iya, satu kesibukan itu kesibukannya mahasiswa kupu-kupu. berpindah dari satu tempat. Oke, menurut kalian berdua nih ya, karena kan banyak sih yang bilang kan dari teman-teman juga ini, kalau misalnya mahasiswa kura-kura kuliah rapat itu pasti dia kan memiliki suatu organisasi. Nah pasti kan banyak relasi ya Kak ya. Nah Iya. kalian setuju gak sih kalau misalnya emang bener-bener di organisasi itu kita banyak relasi gitu? Gimana Kak? Kak Syawal yang mengikuti organisasi? Kalau menurut saya, saya setuju. Karena dengan mengikuti organisasi relasi. Ya, menurut saya setuju dengan pertanyaannya Mbak Lina. Bahwasanya jika kita mengikuti organisasi, maka kita akan mendapatkan relasi atau kita akan mendapatkan pengetahuan yang banyak. Dan jika kita ikut organisasi itu kita juga akan mendapatkan pertemanan dengan teman yang tidak kita ketahui, menjadi kita lebih kenal dan dekat dengan mereka.
Oke, gitu ya. Untuk menurut Kak Andi sendiri nih, kan Kak Andi kan kuliah pulang gitu kan ya. Untuk relasinya itu gimana sih Kak? Tetap ada relasi geng-geng, circle atau apa gitu? Mungkin kalau dari saya ya, relasi itu bukan didapatkan dari suatu organisasi saja. Iya. Mungkin dari luar, misalnya kalau kita apa namanya, kayak kesibukan kayak mancing tadi kan, kita mancing itu nggak mungkin cuma orang satu, mungkin ada teman, mungkin ada yang mancing yang lain, mungkin dari situ. Gini, kalau misalnya ini kan kuliah pada semester 2 ya, pasti ada dong perubahan jadwal gitu. Untuk kalian gimana sih cara mengatasi perubahan jadwal tadi? Misal untuk Kak Syawal tadi ada kesibukan rapat organisasi, cara mengatasinya bagaimana? Terus untuk Kak Andi, kalau misalnya tadi mancing ya, nah itu gimana sih biar saling mengerti gitu loh satu sama lain sama temennya gitu. Untuk Kak Andi dulu deh. Mungkin ke Kak Syawal dulu. Oke, nggak apa-apa Kak Syawal. Kalau Kak Syawal. Jika menurut saya kan ikut organisasi ya. Yang biasanya saya lakukan jika bertabrakan organisasi dengan matkul saya, itu saya memilih untuk mengikuti kuliah karena saya di sini bertujuan untuk kuliah dan sampai lulus, bukan mengutamakan organisasi saya. Dan saya ikut organisasi itu cuman untuk menambah wawasan saya dan juga pertemanan saya yang lebih banyak. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Oke, untuk Kak Andi sendiri gimana nih? Kalau dari jawaban saya tidak terlalu berpengaruh. Soalnya kan mahasiswa kupu-kupu kebanyakan nganggur daripada mahasiswa yang ikut berorganisasi mungkin terhambat oleh suatu organisasi tersebut. Oke, dari tadi kita itu membahas tentang mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura. Nah, sekarang ada nih pertanyaan lain buat kalian nih. Nah, untuk alasan kalian kenapa sih kok milih jurusan KPI, milih jurusan IAT? Kenapa sih? Siapa dulu nih yang mau jawab? Terserah. Oh, Kak Syawal lagi. Ya, Kak Syawal kan. Kak Andi selalu seperti itu ya kepada Kak Syawal, tapi nggak apa-apa lah ya. Memberi ruang. Ya, dari jawaban saya, kenapa saya ini mengambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir? Karena tujuan saya itu dari orang tua saya, dan saya mengikuti perkataan orang tua saya karena kata orang tua saya sudah mempunyai udah bisa bahasa Arab lah dikit-dikit. Nah, di situ saya mulai berbicara dengan orang tua saya kalau yang lebih pantas untuk saya itu ambil jurusan apa, dan orang tua saya memberi usul yang pertama yaitu pendidikan bahasa Arab. Nah, setelah itu di situ waktu saya tanya-tanya ke teman-teman saya itu bilang kalau pendidikan bahasa Arab itu terlalu berat. Nah, jadi saya bilang lagi ke orang tua saya, jurusan apa yang cocok untuk saya? Terus orang tua saya bilang, pokoknya kamu itu ambil tarbiyah. Terus, wah, waktu aku pikir-pikir, tarbiyah itu orangnya itu terlalu banyak yang mengambil itu jurusan itu. Otomatis kalau aku lulus, ya mungkin nanti saya itu enggak terlalu banyak lah yang ambil jurusan tarbiyah. Jadi kita itu enggak, intinya ini ya disuruh sama orang tua ya, gitu ya Kak Syawal. Oke, terima kasih Kak Syawal. Untuk Andi sendiri nih, komunikasi dan penyiaran Islam. Wah, kira-kira bisa public speaking gak ya nih anak ya? Oke, gimana nih Kak tanggapannya? Masalah tadi kenapa milih jurusan KPI? Ya mungkin untuk mahasiswa seperti saya kupu-kupu tidak penting aslinya semua jurusan itu. Wah. Dan dulu orang tua saya juga enggak memaksa saya ke sini. Jadi kenapa saya milih KPI? Saya kan sekarang sudah zaman era modern, semua digital dan semua asah
itu berpengaruh ke komunikasi. Jadi segala bentuk berita apapun itu semua harus apa ya namanya? Harus itulah sejalan lah dengan zaman. Makanya saya itu yang penting masuk kuliah pasti itu semua orang mahasiswa kupu-kupu mesti mempunyai prinsip seperti itu. Iya benar banget sih. Terus nih kak, kan tadi udah ya jurusan. Coba dong, kenapa sih alasan kalian untuk masuk di IAIN Kediri? Apa nih? Gimana nih? Untuk Kak Andi dulu. Kenapa saya masuk di IAIN Kediri? Kenapa nggak yang lain sih? Mungkin yang pertama dari saya yang melatar belakangi kan dulu waktu di pondok kan ada itu apa? Expo kampus? Iya, Expo kampus. Oh iya. Terus saya pertama ya nggak berminat, saya cuma datang, duduk, mendengarkan, dan saya kan dulu ada program SPAN. Iya, SPAN. Saya ikut ke dalamnya, kan nggak tahu, aslinya saya kan nggak ngambil sini, saya ambil ke Ponorogo, tapi jalannya di sini ya saya ambil di sini. Mungkin masih baru juga. Ya. Pertanyaannya tadi kenapa saya masuk di IAIN Kediri ya? Sebenarnya saya itu ingin sekolah di UINSA, tapi kata ibuku sama guru-guruku yang di sana, mohon maaf ya sebenarnya perkataanku ini menurut kalian lancang atau nggak enak. Iya. Kata orang tuaku itu jika aku mengambil jurusan IAT atau Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu liberal katanya. Nah, jadi jika saya sekolah di sana ambil jurusan IAT, maka otomatis kalau pikiran saya berbeda dengan pikiran mereka, maka saya akan masuk ke ke pikiran mereka ya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Oke gitu aja ya. Nah udah selesai ya teman-teman untuk Kak Andi dan juga Kak Syawal. Betulnya makasih banget ya Kak ya. Oke, untuk siap, podcastnya siap. kali ini benar-benar seru banget ya. Mereka jujur juga ya. Tapi kira-kira pengen gak sih Kak ikut organisasi gitu? Atau Kak Syawal malas banget ikut organisasi gitu? Udah ada pertanyaan terakhir ini. Mungkin dari Kak Syawal dulu. Ayo Kak. Oke. Nyesel atau gimana gitu? Sebenarnya saya ini seneng-seneng aja ikut organisasi. Ya. Udah gitu aja. Gitu. Untuk Kak Andi mau Ya. kerja atau gimana gitu buat ngisi kegabutan? Mungkin saya ya ingin mendalami dulu lah profesi saya. Saya kan mancing. Oke. Oh mancing-mancing. Ikut organisasi. Oh gini. Kan pasti kepo banget ya, ini mancing di mana sih Kak? Dari tadi bahas mancing mulu kan? Saya mancing di Berantas. Oke, bagi Oke. kalian juga yang pengen main di Berantas boleh nih bareng sama Kak Andi ya untuk mancing-mancing gitu. Oke teman-teman, untuk podcast kali ini sudah membahas tentang mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura. Jadi di sini intinya sama aja ya teman-teman, untuk mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura ya sama aja, kita di sini tuh juga saling membantu satu sama lain. Untuk relasi juga kita tetap sama aja. Oke teman-teman, ini terakhir dari kita. Terima kasih banyak untuk selalu on di Kakak Media. Jangan lupa subscribe Kakak Media Official. Saya Oke. Briana Nurwidianingrum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.